Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Salam. termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah kesekian puluh malah mungkin sudah di atas 100 ya. Puluh ya kita bertemu di kajian Rabu dan malam ini kalau tidak salah Ustaz Sam mengambil apa topik kajian tentang apa adab berdebat ya Ustaz ya. Ya, ada perbedaan pendapat. Ada berdebat minggu lalu. Oh, ini kalau berbeda pendapat ya. Ya, Jadi terima kasih untuk topik kajiannya. Kita ikuti bersama ya seperti seperti biasanya Ustadz akan mengawali dengan sedikit kajian. Setelah itu kita akan tanya jawab. Tapi di tengah kajian kalau ada yang khawatir lupa ingin menulis di chatting ya silakan. Nanti host akan bacakan ya akan bergiliran dengan siapa yang dulu antara yang raise hand atau menuliskan chatting ya waktu dan tempat eh, silakan Ustadz Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatan fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa rabbul alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikut akhir zaman. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di penghujung tahun 2023. Allah memberikan kesehatan pada kita semua dan kesanggupan untuk istiqomah ya. Udah lebih dari 100 pertemuan. Alhamdulillah, jadi ini pertemuan ke-27 untuk kajian Islam tematik. Sementara sebelumnya sudah apa banyak ya pertemuan ya, sehingga kemudian eh, kita sebutkan 100 lebih pertemuan. Mudah-mudahan walaupun seminggu sekali dan sedikit yang kita bahas ya, dan mudah-mudahan itu semua menjadikan eh, satu amalan yang minimal bisa kita sampaikan kelak di yaumil akhir kepada Allah, bahwa kita bisa sudah berusaha untuk istiqomah ya, istiqomah untuk thalabul ilmi, istiqomah untuk saling sharing pengetahuan, dan mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita semua, amal ibadah kita semua ya. Dan mudah-mudahan ini juga jadi wasilah saya untuk mendapatkan, jadi mudah-mudahan ilmunya bermanfaat sehingga menjadi investasi di alam barzah kelak ya, ketika saya sudah meninggal. Eh, Teman-teman sekalian ya, eh, minggu lalu kita membahas tentang etika berdebat ya. Jadi minggu lalu kita bahas bahwa hukum asal berdebat itu mubah, boleh ya, karena memang ada dasarnya gitu ya. Hanya saja mungkin ada rambu-rambunya. Demikian pula terkait dengan ikhtilaf atau berbeda pendapat ya. Berbeda pendapat, dan ini sebagai pengantar diskusi saja, karena eh, dalam keseharian pasti kita sering berbeda pendapat. Dan memang berbeda pendapat itu hal yang pasti terjadi ya, pasti terjadi, dan bagaimana kita mensikapinya agar perbedaan pendapat itu tidak berujung kepada perpecahan. Jadi
nanti kita bisa membedakan mana ikhtilaf, mana tafarruq ya. Jadi yang kalau ikhtilaf itu diperbolehkan, tetapi nanti tafarruq itu yang dilarang. Eh, ini makanya tema yang saya ambil hari ini adalah adab berbeda pendapat atau bahasa Arabnya adab ikhtilaf. Ini sengaja saya kasih gambarnya saling ini yang sekarang Ini terjadi kayaknya ya. anggota grup Selawe ini kayak semuanya. Jadi, jadi perbedaan nih karena kemarin juga ada yang sampai di apa di kick ya dari grup ya. Itu ya ya karena di situ ya tentang ikhtilaf tapi ikhtilaf yang kemudian tidak apa yang kalau berujung seperti akan mempunyai apa dampak perpecahan atau minimal terjadi apa distorsi yang kemudian mengakibatkan berselisih dan kemudian bermusuhan. Nah itu memang tanggung jawab kita siapapun di antara kita dan terutama sekarang itu di grup-grup ya grup-grup WA untuk kemudian punya tanggung jawab. Nah, kalau ini memang tidak bisa ditengahi lebih baik dia ada yang dihilangkan. Jadi menghilangkan kemudorotan itu lebih diutamakan untuk mencegah terjadi perpecahan gitu ya. Jadi eh, ya kemarin sudah bisa kita atasi ya. Ya karena seperti itu pasti akan terjadi di setiap grup biasanya ada hal-hal yang mungkin ikhtilaf yang kemudian berujung kepada permusuhan atau tadi perpecahan. Nah, eh, Al-Quran Al-Quranul Karim menyatakan bahwa perbedaan ikhtilaf ya berbeda aja maksudnya berbeda itu adalah sunatullah. Jadi beda yang beda. Jadi berbeda itu karena memang tidak mungkin manusia itu seragam. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan tentang penciptaan manusia itu disebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu memang berbeda. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayuhan nas ya, mohon maaf ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi Allah menyuruh manusia bahwa sesungguhnya manusia, ya wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakarin wa unsa dari laki-laki, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum dan lalu kami jadikan kalian syu'uban. Syu'uban itu jama dari sya'bun. Jadi berbangsa-bangsa. Berbangsa-bangsa wa qabaila. Qabaila jama dari qabilah, qabilah. Jadi bersuku-suku. Jadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Artinya ada keragaman di situ, keragaman bangsanya, keragaman sukunya. Tujuannya adalah lita'arofu. Di situ ada lamnya lam, namanya lam ta'lil. Lita'arofu agar kalian saling mengenal. Nah, ketika saling mengenal tentunya ada huruf di situ, ada pengenalnya. Huruf itu disebut dengan apa? Adat, ya. Adat kebiasaan di mana bisa berbeda eh, apa bahasanya, berbeda warna kulitnya, berbeda kebiasaan-kebiasaannya dan seterusnya sehingga disitulah munculnya huruf masing-masing bangsa, masing-masing suku. Tetapi di distandarisasi oleh Allah dengan mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Tetapi sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi berbagai macam bangsa dan suku dengan berbagai macam perbedaan itu yang paling mulia berdasarkan ketaatan. Atqo yang atqo artinya yang paling takwa, artinya yang paling taat kepada Allah. Jadi siapa yang paling taat itulah yang paling mulia di sisi Allah. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, kemudian di dalam eh, surat Al-Maidah ayat 48 Allah juga menyatakan walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Andaikan Allah menghendaki kalian itu wahai manusia itu dijadikan satu umat saja, diseragamkan gitu ya. Tetapi ternyata walakin liyabluwakum bima atakum. Tetapi kemudian Allah menjadikan perbedaan-perbedaan dalam rangka menguji siapa di antara kalian atau liyabluwakum untuk menguji kalian fima atakum pada apa yang telah kami anugerahkan kepada mereka, kepada kalian. Maka tujuannya adalah ketika berbeda-beda itu, ketika tidak jadi satu, ya, tidak seragam,
maka diperintahkan oleh Allah fastabiqul khairat. Jadi karena yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling takwa, maka kita disuruh fastabiqul khairat. Jadi berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Ilallahi marji'ukum, kepada Allah lah akan kembali kalian jami'an semuanya. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun, dan nanti Allah akan memberitahukan pada kalian apa yang selama ini kalian perselisihkan atau kalian berbeda pendapat tentangnya. Jadi ini nanti putusannya di yaumil kiamah. Tentunya berdasarkan apa? Berdasarkan ketakwaan. Ketakwaan itu disebut takwa kalau beriman. Jadi yang nanti yang beruntung, yang sukses, yang mulia itu yang beriman, dan dengan dasar keimanan kemudian dia mentaati Allah, ya, mentaati Rasulnya, dan mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itulah standar kemuliaan di sisi Allah. Nah, eh, kalau kaitannya berbeda dengan yang tidak satu akidah, itu clear ya, clear dalam Islam. Kalau dengan yang berbeda agama, itu pertama ada pemisah. Jadi ada pemisah secara akidah, secara keyakinan, dan turunkan surat Al-Kafirun. Jadi ketika asbabun nuzul surat Al-Kafirun itu ketika Rasulullah SAW ditawari oleh pembesar-pembesar Quraisy untuk apa, saling menyembah Tuhan mereka. Jadi pembesar Quraisy mengatakan, wahai Muhammad, kami akan menyembah Tuhanmu, tetapi kamu juga menyembah Tuhan kami. Jadi kita bikin ya, karena sama gitu ya, dia akan dianggap sama, maka kita toleransinya dalam bentuk tadi saling, ya, saling menghormati dengan saling ikut serta dalam ibadah. Jadi itu pembesar-pembesar Quraisy menyatakan itu, menyodorkan ya ke rencana mereka. Biarlah kalian nanti wahai Muhammad, ya, punya Tuhan, kami juga biarkan punya Tuhan. Nanti kita bareng-bareng aja. Kalau kau sedang ibadah, kami ikut ibadah kamu. Nanti kamu pun ikut ibadah kami. Maka turunlah surat Al-Kafirun. Dan judulnya juga Al-Kafirun, tentang orang kafir. Dan yang diserunya juga orang-orang kafir. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, diperintahkan oleh Allah, "Qul ya ayyuhal kafirun." Wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. La ta'budu apa? Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum a'biduna ma'bud. Kalian pun bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Wala antum a'biduna ma'bud, dan apa, kalian bukanlah penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidu ma'abatum, dan aku pun tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Jadi pemisahnya kalau berbeda akidah sudah masing-masing. Jadi di situ perbedaan, kalau khilafiyahnya dalam masalah perbeda ikhtilafnya dalam masalah akidah, penegasan kita lakum dinukum waliyadin. Dan ketika kita mendakwahi Islam kepada non muslim juga ada standar, ada SOP-nya, yaitu la ikroha fiddin. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Jadi orang kita ajak kepada Islam itu ya tidak dipaksa, tidak dikondisikan, apalagi diiming-iming. Jadi memang berdasarkan eh, pemahaman akal mereka yang mendorong mereka kemudian untuk mengimani Islam dan kemudian masuk Islam. Jadi masuk Islam itu tidak boleh dengan paksaan. Dan itu mestinya juga yang lain juga sama, ya, agama yang lain juga sama. Dan secara akidah kita punya penilaian kepada orang yang tidak mengimani Allah, maka bagi mereka adalah golongan kiri, dan golongan kiri itu disebut orang kafir. Walaupun di antara mereka tidak ada yang merasa keberatan disebut orang kafir, karena dianggap orang kafir itu terhina, ya. Jadi mereka merasa terhina padahal mereka tidak mau mengakui Allah gitu. Karena kata-kata kosakata al-kafir atau orang kafirun adalah kosakata yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Allah yang menyatakan semuanya orang kafir itu terdiri dari orang musyrik dan ahli kitab, atau terdiri dari ahlul kitab dan orang musyrik. Ahlul kitab itu orang Kristen dan orang Yahudi, dan orang-orang musyrik yang beragama selain agama yang diajarkan oleh Allah atau agama samawi, yang menyembah apapun bentuknya, yaitu orang musyrik, itu berada di dalam neraka, ya, khalidina fiha, di dalam neraka selama-lamanya. Mereka itu seburuk-buruknya makhluk. Jadi penilaiannya tegas ini oleh Allah ditetapkan bahwa kalau berbedanya masalah akidah,
maka ya kafir atau muslim dan kafir atau mukmin dan kafir. Jadi tidak ada kosakata yang lain ya sudah. Dan lalu agama mereka ya agama mereka dan agama kita ya agama kita. Lakum dinukum waliyadin, dan kita tidak saling saling intervensi kepada keyakinan masing-masing. Itu firm terkait dengan perbedaan dengan yang non muslim atau berkaitan masalah akidah. Nah, tapi yang jadi masalah adalah kaitannya kita sama-sama orang beriman, mengaku beriman. Ini yang kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang perpecahan, melarang pecah belah. Jadi dalam ayat Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 103 ini biasanya juga diserukan oleh para khotib ketika khutbah 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 Jumat ya. Ketika khotib mengatakan wattaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi ayat ini surat Al Imran 102 103 itu biasa disampaikan oleh para khotib di atas mimbar ketika sholat Jumat. Jadi bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Ya. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah. Ya, tali agama Allah maksudnya kepada dinul Islam. Jami'an semuanya, semuanya. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai atau bercecah belah. Jadi larangan apa tafarruq, berpecah belah itu apa jadi larangan ini karena di dalam tubuh umat Islam pun ada ikhtilaf, ada perbedaan. Jangan sampai perbedaan itu mengakibatkan mereka berpecah belah. Tetap perbedaan tetapi dalam memegang teguh agama Allah. Jadi ketika memegang teguh agama Allah, di situ ada perbedaan. Tentunya dalam hal-hal yang boleh berbeda atau yang memang dari sananya memang bisa berbeda gitu. Tetapi kalau yang sama ya yang terkait dengan akidah tidak boleh berbeda. Itu apa itulah tali agama Allahnya. Talinya itu sama, tetapi nanti cabang-cabangnya, furu-furunya bisa berbeda pendapat. Tetapi perbedaan-perbedaan itu jangan mengakibatkan mereka berpecah belah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'in. Innama amruhum ilallahi tsumma yunabi'uhum bima kanu yaf'alun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya. Jadi orang yang kemudian menjadi provokator, kemudian memecah belah umat Muhammad ini, eh, dan mereka kemudian menjadi terpecah. Jadi yang memecah belah umat dalam agama Islam itu sesama Muslim, kemudian memang mereka menghasilkan, memang mereka sendiri memisahkan diri atau memecahkan diri sendiri dari golongan umat Muhammad ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulullah itu bukan tanggunganmu, bukan tanggung jawabmu wahai Muhammad atas mereka. Hanya sungguhnya ya urusan ya mereka itu ya diserahkan kepada Allah. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Jadi punya konsekuensi. Jadi kalau dia ada ikhtilaf di situ, kemudian dia malah memecah belah. Jadi masing-masing kemudian berfirqah-firqah, satu sama lain saling bermusuhan, ya saling mencaci dan seterusnya. Maka nanti Rasulullah SAW tidak bertanggung jawab pada mereka. Ya. Jangankan akan memberikan syafaat, bahkan kemudian diakui pun tidak. Jadi para provokator untuk memecah belah umat ini bukan menyatukan, maka akan dibiarkan oleh baginda Rasul, tidak akan beri syafaat, dan kemudian Allah nanti yang memutuskan atas apa yang telah mereka perbuat. Dan dalam surat Ar-Rum ayat 31-32 Allah juga berfirman, "Wala takunu minal musyrikin", janganlah kalian menjadi termasuk orang-orang musyrik, orang-orang yang musuhkan Allah. Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Di mana orang-orang yang memecah belah agama mereka itu ya, dan mereka menjadi memang beberapa golongan, dan kemudian tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Jadi hati-hati kebanggaan asobiyah ya, merasa lebih hebat kelompoknya, golongannya, mazhabnya, partainya, harokahnya dan seterusnya. Ini hati-hati karena eh, ada 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 ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bisa disamakan dengan orang-orang bagian dari orang musyrik. Padahal orang musyrik itu tidak akan pernah masuk surga. Bahkan
orang musyrik itu sudah apa dosanya pun tidak akan diampuni. Ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan sekali-kali mengampuni orang yang musyrik, tetapi Allah akan mengampuni siapa yang dikehendaki selain musyrik. Dan orang-orang yang memecah belah agamanya kemudian masing-masing kelompok merasa bangga akan kelompoknya itu dikategorikan oleh Allah sebagai bagian dari orang musyrik. Makanya Allah mengatakan wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian menjadi bagian dari orang musyrik, yaitu orang yang alladzina faraqu dinahum, yang mereka memecah belah agama mereka sendiri wa kanu syi'an, dan kemudian mereka menjadi kelompok-kelompok, menjadi kelompok-kelompok, menjadi firqah-firqah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kemudian setiap kelompok itu bima ladaihim farihun. Dengan apa yang mereka miliki, mereka merasa berbangga. Dan kemudian berbangga sampai berujung kepada ujub dan takabur. Artinya takabur adalah bataroha wagam tunnas. Jadi menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, bukan pihak yang lain. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua kalau ataupun ada ikhtilaf perbedaan jangan sampai kita dikategorikan oleh Allah sebagai bagian dari orang yang memecah belah agama. Kemudian eh, bagaimana kalau terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat ini, di kalangan satu satu umat? Allah Subhanahu wa taala memberikan apa tipnya. Jadi pertama yang diseru orang-orang beriman itu ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ayat ini menegaskan ya, bahwa ketaatan kepada Allah itu yang terdahulu dan utama, kemudian diikuti ketaatan kepada Rasul, ya. Ketaatan kepada Rasul wa ulil amri, dan ulil amri itu tidak dikatakan wa ati ulil amri. Ini menunjukkan secara bahasa kalau atat kepada Allah dan Rasul itu hukumnya mutlak, tetapi kalau ulil amri minkum kan ada minkum, min itu litabid, sebagian kumnya kepada orang-orang beriman, berarti ulil amri yang dimaksud untuk ditaati ketika ulil amri itu mentaati Allah dan Rasulnya. Ya. Karena ada dijelaskan dalam hadis Rasulullah, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau maksiat kepada khaliq. Jadi kalau ulil amrinya itu tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak dikategorikan dalam ayat ini. Jadi ulil amri minkum itu mengikat bahwa minkum, bahwa sebagian dari kalian wahai orang-orang beriman disuruh taat kepada Allah dan Rasulnya dan kepada para pemimpin di antara kalian yang taat kepada Allah dan Rasulnya gitu. Jadi pemahamannya. Jadi tidak dipisahkan karena ulil amri tidak kemudian seperti sekutu, ya sekutu taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat kepada ulil amri, tidak seperti itu. Tapi ulil amri yang taat kepada Allah dan Rasulnya yang wajib diikuti. Nah, kemudian Allah melanjutkan dalam surat surat An-Nisa 59 ini, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Jadi kalau kalian berselisih pendapat, ya, tanaza tanaza itu berbeda pendapat, ya. Fi syai'in dalam sesuatu hal, farudduhu ilallahi wa rasul. Maka kembalikanlah oleh kalian perselisihan itu ilallah, kepada Allah, maksudnya kepada Al-Qur'an. War rasul, dan kepada ar-rasul bermakna kepada al-hadis atau as-sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika keadaan kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Dalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang seperti itu lebih baik dan yang lebih baik lagi akibatnya. Maksudnya akibat di dunia dan akhirat. Jadi jika ada perbedaan pendapat, jalan keluarnya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kalau orang awam gimana? Karena dia tidak paham Al-Quran dan As-Sunnah, maka kalau kita berselisih dalam suatu perkara, sementara kita tidak paham ke Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung, maka kita diperintahkan oleh Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah, jalan keluarnya nanya. Ya, nanya kepada siapa? Ahlu dzikri. Ahlu dzikri itu ahlul ilmi, ahlul Quran. Maksudnya orang yang faham tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Karena kita tidak bisa langsung ke Al-Quran dan As-Sunnah, kan tidak memahami bahasa Al-Quran dan As-Sunnah. Maka tanya kepada orang yang faham Al-Quran, faham As-Sunnah, yaitu ahlu dzikr. Jadi in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak tahu. Tapi kalau kita tahu dan kita menjadi mujtahid, ya
bisa langsung ke Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kan di antara kita mayoritas ya tidak paham langsung kalau ada perselisihan langsung ke Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita bisa merujuk kepada orang-orang yang paham Al-Quran dan As-Sunnah atau disebut dengan ulama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan jalan gitu. Wa inna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Jadi sesungguhnya agama ini atau apa maksud Al-Qur'an ini adalah jalanku. Jadi sirat mustaqimah yang lurus, yang lurus. Fattabi'u. Kita suruh ngikuti jalan ini. Jadi jalan yang telah disebutkan dalam surat Al-Fatihah yaitu siratal mustaqim itu adalah siratal ladina an'amta alaihim. Jadi jalan orang-orang telah engkau beri nikmat kepada mereka, yaitu jalan orang-orang yang telah wafat dan istiqomah dalam menjalankan agamanya. Itu para nabi, para syuhada, para salafus soleh, para sahabat terdahulu, dan itu yang telah istiqomah dalam keimanannya. Mereka wafat membawa nikmat iman dan Islam. Itulah jalan yang harus kita ikuti. Yaitu dan kita minta dalam setiap sholat dalam surat Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Jadi siratal mustaqim itu adalah Islam, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah beri nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam sampai mereka wafat. Maka agama ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'u as-subula. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak gitu. Kemudian fatafarraqu bikum an sabilihi. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan jangan kalian kemudian mengikuti jalan-jalan yang lain selain Sirotol Mustaqim atau selain Islam ini, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya yang demikian itu diperintahkan oleh padamu agar kamu bertakwa. Jadi surat Al-An'am ayat 153. Jadi kalau kita ada ikhtilaf, maka kembalikan. Oleh karena itu, di kalangan para sahabat dulu itu sering berbeda. Jadi di antara sahabat yang ketemu dengan Nabi pun ada beberapa perbedaan pendapat. Memang solusinya ketika mereka berhidup dengan Rasul, ketika mereka berbeda pendapat, mereka langsung merujuk kepada Rasul menanyakan. Tetapi bukan berarti ketika mereka hidup beserta Rasul pun satu pendapat. Banyak khilafiyah, banyak ikhtilaf. Ya. Jadi seringkali ada orang kemudian ini yang contoh persis dengan Rasul. Sementara ada hadis yang lain atau yang diriwayatkan dari orang sahabat yang berbeda, ternyata berbeda dengan pendapat yang diambil oleh orang tersebut. Jadi di antara para sahabat, karena sahabat itu tidak selamanya semua sahabat itu ngikutin kemanapun Rasul pergi. Jadi ada satu keadaan sahabat melihat, di keadaan lain tidak. Kemudian mereka meriwayatkan apa yang mereka dengar, apa yang mereka saksikan dari Rasulullah. Kemudian disitulah perbedaan pendapat. Jadi kisah perbedaan pendapat di kalangan sahabat yang masyhur adalah ketika Rasulullah SAW selesai menyelesaikan perang Ahzab atau perang Khandaq, Rasulullah kemudian berkhutbah di kalangan para sahabat dan beliau mengatakan ala la yusalliyana ahadukumul asra illa fi bani Quraidah. Perhatikan jalan, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian sholat asar kecuali nanti di Bani Quraidah. Nah, di tengah jalan para sahabat kemudian berbeda pendapat karena tidak ada sholat sholat jamak asar dengan maghrib. Jadi sehingga sebagian mengatakan mungkin ini yang dimaksud Rasul ada suruh perjalanannya bercepat-cepat buru-buru sehingga waktu asar masih tiba sudah sampai ke Bani Quraidah. Tapi ada sebagian pendapat sahabat yang lain mengatakan ya kita dilarang sholat asar. Jadi perjalanan biasa saja. Ya walaupun nanti sholat asarnya jam berapapun waktu walaupun sudah maghrib ya kita mau melaksanakan asar di Bani Quraidah. Nah perbedaan pendapat ini kemudian tidak mereka berpecah. Tapi setelah selesai menyelesaikan urusannya menghukum Bani Quraidah, kemudian mereka menyampaikan masalah itu kepada Rasulullah mendiamkannya. Demikian pula ada kisah ada dua orang sahabat di perjalanan waktu zuhur tiba, ya sebab wajibnya sholat zuhur tiba, jadi matahari tergelincir. Kemudian mereka mau sholat zuhur tidak ada air, mereka tayamum. Setelah tayamum, mereka beranjak dari tempat mereka sholat duhur itu, kemudian mendapatkan air. Nah, satu orang lagi mengulang lagi. Dia wudhu lagi, kemudian sholat. Diulang sholat duhurnya. Yang satu lagi enggak. Setelah sampai ke Madinah, disampaikan perkara itu, kata Rasulullah, engkau yang tadi sholat dengan tayamum, itu sah sholatmu, ya, cukup, gugur kewajibanmu. Sedangkan engkau yang mengulangi sholatnya, engkau dapat pahala tambahan. Jadi perbedaan itu hal yang biasa. Sahabat Umar sering sering berbeda pendapat dengan Abu Bakar.
Mereka pula sahabat Ali sering berbeda dengan Umar dan seterusnya. Tapi mereka tetap menjadi satu tubuh, seakan-akan satu tubuh yang saling menguatkan satu sama lain, tidak saling berpecah belah. Dan di antara para ulama fuqaha, para ahli fikih, ya para imam mazhab pun ternyata menganjurkan kepada pengikutnya. Misalnya Imam Abu Hanifah mengatakan idza qultu qaulan yukhalifa kitaballahi ta'ala wa khabar rasuli sallallahu alaihi wasallam fatruku qauli. Beliau mengatakan apabila aku mengatakan sesuatu perkataan atau pendapat yang menyelisih Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tinggalkanlah perkataanku tersebut. Jadi kalau ini jadi tidak boleh fanatik kepada ini sementara misalnya terlihat ada perbedaan. Walaupun tidak mungkin diniatkan oleh para ulama ini kemudian untuk bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi bisa jadi ada pendapat yang kemudian ya salah. Karena memang di kebenaran yang hasil ijtihad seorang mujtahid itu ada peluang untuk salah. Ya, benar kalau itu ijtihad bisa ada peluang untuk kesalahan. Karena memang ruang ijtihad itu pada ruang yang zon. Zon itu artinya ada kemungkinan kemungkinan keliru. Ya. Demikian pula Imam Syafi'i mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wada'au ma qultu. Jadi mereka mengatakan apabila kalian menemukan dalam kitabku ada pendapat yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW tersebut. Maka tinggalkanlah perkataanku. Itu kata Imam Syafi'i. Demikian pula kata Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, beliau mengatakan wala tuqalliduni, wala tuqallidi Malikan, wala Syafi'i, wala Auza'i, wala Sauri, wahud min haitsu akhadu. Jadi kalian jangan taklidnya kepadaku dan juga jangan taklid kepada Imam Malik, kepada Imam Syafi'i, kepada Auza'i atau As-Sauri, tetapi taklidah kepada apa yang mereka ambil darinya. Maksudnya langsung ke Al-Quran dan Sunnah kalau kalian tahu. Jadi pendapat para ulama ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Faidah tadaza'tum fi syai'in farudhu ilallah wa rasulillah. Nah, intinya perbedaan itu justru harus saling menguatkan. Ya karena berbeda itu pasti ya jangankan di kalangan orang awam, oh para orang-orang yang ahli fikih pun ya di situ ada perbedaan dan mereka saling menghormati. Maka dari itu perbedaan itu jangan sampai menjadi penyebab perpecahan. Karena Rasulullah SAW sudah wanti-wanti dalam hadis hadis riwayat Muslim, al muslimu ahul muslim, la yadlimu wala ya wala yahtadifu wala yahkiruhu. At-taqwa hahud ahuna yubashiru ila sadrihi salasa marratin bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahu al-muslima kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rasulullah mengatakan muslim yang satu dengan muslim yang lain adalah saudara. Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Ya, tidak boleh saling menzolimi, ya. Tidak boleh juga saling membiarkan dalam kesusahan, tidak boleh juga merendahkan atau menghinakan. Kata Rasul, takwa itu ada di sini. Sambil beliau menunjukkan kepada dadanya, ada di dada. Jadi ketakwaan itu ada di dada. Sambil beliau mengatakan 3 kali. Cukuplah suatu keburukan bagi seseorang jika dia merendahkan saudaranya, seorang muslim. Kemudian Rasulullah melanjutkan setiap orang muslim terhadap muslim yang lain itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Jadi tidak boleh melanggar karena atau merendahkan atau kemudian menzoliminya. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda al mukminu wal mukmin kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'don summa sabaqa baina asabi'ahu. Kemudian Rasul mengatakan seorang mukmin terhadap mukmin yang lain itu seperti satu bangunan. Sebagian dari mereka menguatkan sebagian yang lain dan beliau menjalinkan jari-jarinya seperti ini. Jadi harusnya makin kokoh. Ya tentunya jari-jari itu beda, ada yang kanan, ada yang kiri, ada telunjuk, ada ibu jari dan seterusnya. Tapi harusnya seperti ini, menjadi satu kesatuan. Itulah perbedaan itu mestinya eh, semakin apa kita paham ya bahwa perbedaan itu memang sunatullah dari sananya dan penyelesaiannya ada standarisasinya berdasarkan ketakwaan pada Allah. Maka kemudian kalau kita berbeda satu sama lain sesama muslim, mestinya bukan saling menjatuhkan, bukan saling menghina, tapi menjadi apa saling menguatkan satu sama lain.
Kemudian beberapa cara menyikapi ikhtilaf ini salah satu yang saya sitir ya. Yang pertama ya caranya membekali diri dan mendasari sikap sebaik-baiknya dengan ilmu, iman, amal dan akhlak secara proporsional. Jadi kalau terjadi ada orang berbeda kemudian dia mengklaim dirinya paling pandai, paling suci, paling benar, nah itu dipertanyakan. Karena tidak boleh ada manusia yang masih hidup dia mengklaim menisbatkan dirinya paling pinter ya, paling suci ya. Karena ada peluang ketika dia pandai, ada peluang nanti jadi ada dia tidak punya ilmu. Kalau dia misalnya sedang bertakwa, ada peluang juga dia kemudian jadi maksiat dan seterusnya. Orang baik itu bisa jadi tergelincir dalam keburukan dan bisa jadi orang yang tadinya soleh kemudian ketika di akhir hayatnya menjadi orang yang su'ul khotimah. Sangat mungkin. Demikian pula mungkin orang yang tadinya tukang maksiat kemudian di akhir hayatnya kemudian dia taubat dan menjadi orang yang husnul khotimah. Sehingga eh, ketika kita berbeda pendapat, mestinya disandari dengan ilmu, dengan keimanan, dengan amal dan juga akhlak. Yang kedua, memfokuskan dan lebih memprioritaskan perhatian dan kemudian terhadap masalah-masalah yang besar umat. Jadi jangan masalah kecil-kecil ya. Dari dulu perbedaan masalah kunut subuh macam-macam itu hal yang sudah berbeda dari sononya ya sudah gitu. Hal-hal yang furu, yang kecil-kecil yang bahkan menjadi kerikil perpecahan di antara umat mestinya nggak usah lagi dipermasalahkan diperdebatkan apalagi di dalam grup-grup WA dan seterusnya ya ya kalau kita ini ya hal-hal yang besar masalah yang besar bagaimana kondisi umat sekarang bagaimana kita punya kontribusi untuk menyelesaikan dan seterusnya maksudnya itu yang kemudian kalau ataupun beda pandangan kita bisa diskusikan kita bisa boleh juga diperdebatkan tapi untuk mencari yang paling baik yang paling benar. Kemudian memahami ikhtilaf dengan benar. Jadi mengakui menerimanya sebagai bagian dari rahmat bagi Allah bagi umat ini. Jadi tidak mungkin siapapun di antara kita yang kemudian sama semua. Jadi kepala yang sama hitam istrinya bisa berbeda-beda. Jangankan orang lain orang banyak satu keluarga pun bisa berbeda pendapat. Kemudian memadukan dalam mewarisi ikhtilaf ini bagaimana sikap para ulama terdahulu dan sekaligus mewarisi etika dan sikap mereka dalam berikhtilaf. Jadi jangan pakai otot, apalagi pakai pakai tangan ya, atau harus pakai sikap, otak dan akhlak yang baik. Kemudian mengikuti pendapat ulama dengan mengetahui dalilnya. Jadi kita cek aja, jadi kita lihat memilih pendapat yang lebih kuat setelah mengkaji, membandingkan berdasarkan mungkin metodologi ijtihad mereka. Ya, kalau itu berbeda, jadi kita menjadi mukallidnya mukallid muttabi. Sementara itu terhadap orang-orang lain yang misalnya dalam hal terkait dengan kemaslahatan umum ya atau kemudian orang-orang awam ya kita umakan untuk memilih sikap yang bisa ya punya toleransi ya disebut dengan tausiah yang tasamuh. Jadi menasehati dengan cara baik kemudian juga ada ya hal-hal yang ini tidak strik-strik ya. Kemudian menjadikan masalah-masalah usul, prinsip yang telah disepakati dan bukan masalah-masalah furu ijtihadiyah sebagai standar dan parameter komitmen dan beristiqomah seorang muslim. Jadi kalau itu misalnya hal-hal yang terkait dengan akidah, ya memang harus kita nasihati karena nggak boleh berbeda dalam hal yang pokok. Tetapi kalau hal yang memang khilafiyah, ya udah jangan dipermasalahkan. Karena memang dari sananya juga memang khilafiyah. Yang harus kita lakukan justru mensikapi perbedaan pendapat itu jangan sampai menghasilkan kesombongan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 18 di antara wasiat dari Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong dan jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Walau alam bisawab ya jazakumullahu khairan katsira. Ya, saya kembalikan ke Uda Daniel untuk kemudian bisa teman-teman punya pendapat, punya argumentasi yang bisa jadi berbeda dengan saya. Monggo silahkan. Intinya semua ini ya mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kehidupan kita bergaul di tengah masyarakat
bagaimana kita punya kontribusi yang sebesar-besarnya untuk persatuan keutuhan umat Muhammad ini. Kita punya kewajiban untuk menjadi harisan aminan li Islam, untuk menjaga amanah ini, menjaga umat ini agar tidak berpecah belah. Bila itu kaidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan Ustadz. Belum ada yang chatting, mungkin mau raise hand. Silakan bila ada pertanyaan, ada tanggapan, ada pendapat, silakan. Mungkin Kalau belum ada, latar belakangnya silahkan. tadi udah ya, karena kemarin saya lihat Ya, ada perbedaan pendapat di grup itu yang saya berpikir mungkin perlu mungkin kita iya, kita ini. Jadi jangan sampai iya, perbedaan ini dan berujung kepada saling betul, saling menilai dan betul. seterusnya. Nah, itu dari Kang Gugut. Silakan Kang Gugut. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, mangga. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih udah Daniel, udah ke waktunya. Kang Sam ini Ya, apa ya karena gak ada yang nanya jadi saya jadi apa cuman sering kebayang gitu Kang. Yang kayak apa perbedaan pendapat kan tadi Kang Sam tuh bilang perbedaan pendapat itu boleh sah-sah aja kan gitu Kang ya. iya, Tapi tapi kan intinya perbedaan pendapat itu sama-sama saling menguatkan kalau ada dasar yang sangat yang bisa dipertanggungjawabkan kan gitu kan iya, baik dari segi ilmu maupun dari segi yang lain gitu kan. Nah kan sekarang ini lagi banyak nih kejadian berbeda pendapat tapi salah satu dia tetap kekeh walaupun dasar dia berpendapat itu nggak ada gitu loh kan. Kalau kita dilihat tuh iya, kosong. Bahkan kalau misal kita paksakan pendapat itu justru itu kelihatannya menjurus ke bukan hanya sekedar perpecahan ya tapi justru menjurus ke arah yang perbedaan lebih ke ya saya gak enak kalau menyebutkan fitnah bisa lebih ke arah sana gitu loh Kang. Itu kan kejadian-kejadian ini lagi kondisinya lagi banyak. Nah, terus bagaimana nih kami menyikapi terhadap kondisi-kondisi seperti orang-orang yang memaksakan diri terhadap pendapatnya, walaupun kita sendiri tahu bahwa pendapat itu yang disampaikan itu ya boleh dibilang nggak ada dasar sama sekali lah terhadap pendapat itu loh Kang. Itu iya, yang ini yang ya banyak kejadian saat iya, inilah gitu Kang. Itu kira-kira iya. Kang. Itu. Baik, baik. Langsung Kak Uda ya. Eh, Jadi memang ini Silakan, silakan. apalagi sekarang ya. Jadi tahun politik. Saya lihat apa eh, jebakan-jebakan untuk kemudian kita menjadi orang yang fakhuro atau tadi menjadi orang yang sombong atau orang yang membanggakan diri, orang yang angkuh dan seterusnya itu sangat peluangnya besar. Kita ingat dalam setiap perputaran tahun politik ya, Ini pergantian-pergantian sayang, kepemimpinan itu kameranya ini kalau apa lagi mun ini ada lampunya jadi nyala. sangat Jadi mungkin bukan api muncul terang. kemudian Heeh, eh, apa beda, bukan api eh, terang. Kalau dulu kan api kan sudah pakai perpecahannya. lampu lah apa. Apalagi yang kemarinnya. Udah. Jadi Udah. muncul perpecahan karena dukungan-dukungan. Jadi makanya kemarin kita membahas tentang debat ya karena memang ada kasus dan tentang istilah perbedaan pandangan, perbedaan pendapat itu pasti ketika mereka beda kepentingan, beda pilihan, beda kecenderungan gitu, itu kemungkinan akan namanya juga beda dari awal. Dan ini sangat sangat mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan jadi yang tadinya boleh berbeda pendapat tapi berujung kepada tadi berfirqoh-firqoh, berpecah belah, kemudian saling bermusuhan karena alasan kepentingan duniawi. Jadi Rasulullah SAW pernah mengingatkan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, di antara yang paling aku takutkan, dari yang paling aku takuti adalah bukan kalian jadi musyrik sesudah aku meninggal, tetapi kalau dunia terbuka di hadapan kalian, kemudian kalian saling bersaing, kalian saling bersaing, kemudian kalian saling berseteru, kemudian kalian saling berperang, saling membunuh. Ya, itu terjadi, kemudian kalian hancur, ya, hancur sebagaimana umat terdahulu. Jadi yang dikhawatirkan oleh Rasulullah terjadi sekarang. Ketika persaingan dunia, kemudian mereka sampai menghalalkan segala cara,
Ya. Jadi apapun mereka lakukan untuk meraih dunia itu, sampai kemudian mereka mengorbankan ya, bukan hanya harta, tetapi bahkan bisa mengorbankan nyawa. Dan itu nampak di hadapan kita sekarang. Kita lihat yang besar ya, misalnya bagaimana Israel. Kemudian yang kecil-kecil di hadapan kita, persaingan-persaingan itu. Bahkan semakin ngeri sekarang ini, ya kalau kita baca di grup Selaweh itu ya. Di grup Selaweh itu saya jadi suka ngikutin ya, baca doang ya pun kemarin saya komentari karena ada komik ya, lucu saya benar saya tapi saya jangan jangan bisa dilaporin gitu karena saya nggak boleh nge-share yang macam-macam gitu tapi kayak saya ini kan lucu-lucuan aja gitu ya dia cerita tentang kuli kan tentang kuli jadi ini memang harus kita sikapi. Jadi saya harap dia kita semua kita berpikir waras ya. Jadi jangan sampai kepentingan dunia yang itu pun notabene bukan kepentingan kita. Jadi kepentingan yang sedang bersaing untuk meraih kekuasaan gitu ya. Kemudian kita bisa mengorbankan akhirat kita akhirat kita. Eh, saya minggu lalu kalau bisa kalau salah saya menyampaikan bahwa hidup di dunia ini kalau kita mengikuti Al-Hujurat 64, Al-Hujurat 64 Al-Ankabut ya Al-Ankabut 64 itu mengatakan bahwa eh, inna eh, eh, inna hadhil hayati dunya lahun wa laibun illa lah wama hadhil hayatu dunya illa lahun wa laibun. Hanya sungguhnya kehidupan dunia itu hanya lahun wala ibun. Lahun itu artinya senda gurau, ya. Ber apa ya ya dan senda gurau aja ya. Ya, ya main dan laibun, main-main aja. Wa inna ad-darul akhirata lahiyah hayawan. Sementara kehidupan negeri akhirat itulah sebenarnya kehidupan. Laukanu ya alam kalau kalian mengetahui. Jadi dunia ini kita udah tahu dunia ini sementara dan apa yang kita akan peroleh itu sudah takarannya sudah ada gitu ya. Jadi kita nggak apa ber, eh, bekerja mati-matian pun ya kalau Allah jatahkan segitu ya sudah segitu. Jadi memang yang kita lakukan adalah ikhtiar yang sesuai dengan kehendak Allah. Itu aja sebenarnya ikhtiar. Jadi nggak boleh kita kemudian malas-malasan kita ikhtiar, tapi ikhtiar sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah. Dan kemudian jatah kita sudah ditetapkan. Itu. Nah, sementara yang akhirat itu yang kehidupan yang sebenarnya. Jangan sampai kita apa berebut kekuasaan, berebut dunia ini kemudian mengorbankan akhirat. Sementara dunia itu sebentar lagi, hanya sebentar. Illa qalil sedikit sekali dan juga sebentar sekali. Dan itu akan dibatasi oleh kematian. Orang-orang yang misalnya mengumpulkan harta banyak pun ya yang akan dia nikmati segitu-gitu juga. Sama dengan orang yang tidak punya segitu-gitu juga. Jadi kalau soalnya kita menghalalkan segala cara dan ini ya menjadi masalah bagi kita dan masalah itu serius karena yang kita korbankan adalah kehidupan yang abadi gitu. Nah, oleh karena itu ketika kita melihat ada saudara kita seperti itu, maka sampaikan, kita sampaikan memang ketika menyampaikan ini ada orang yang dikritik itu marah. Itu menunjukkan orang yang pertama mungkin dia tidak punya ilmu, yang kedua mungkin dia orang yang sombong. Jadi ada dua kemungkinan. Dia tahu ilmunya tapi sombong atau dia memang orang bodoh. Orang bodoh itu kalau dikasih tahu biasanya juga tadi kemudian ada defend gitu ya. Atau orang yang memang dia orang sombong. Orang sombong itu merasa kebenaran milik dia sehingga ketika dinasihati. Oleh karena itu kepada orang-orang menghadapi seperti itu ya kita punya kewajiban hanya nyampaikan aja. Jangankan kita Rasul pun ditugaskan untuk balag ya. Balag. Jadi hanya nyampaikan aja. Jadi kita juga jangan sampai kita ketika menyampaikan kita terpatik emosi juga. Karena kita punya target harus sama dengan ini ya berarti kita sama-sama teecreknya kan gitu ya. Oh, Jadi hatinya kita apa ya? Nggak benernya gitu itu ya. beres, itu Artinya beres ya itu. ya nggak beres juga kan. Artinya kita Ya, kita punya kewajiban mengingatkan, ya mengingatkan itu salah, pendapat itu salah, tidak ada dasarnya, tidak ada faktanya. Tapi kemudian oyangnya ya seperti ini, sebagaimana minggu lalu saya sampaikan akan munculkan debat kusir. Lebih baik kemudian kita yang waras itu kemudian nyingkir, mundur, yang waras mundur. Karena kalau diteruskan, jadi nanti sama-sama nggak waras. Jadi artinya oh, kemudian perdebatan yang nggak keru-keruan kan emosi yang muncul. Jadi
Jadi seperti itu. Jadi dalam pergaulan itu ya banyak nanti. Tapi ingat kita ini punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar, tapi kita kewajiban kita hanya nyampaikan. Kita tidak punya otoritas memberikan hidayah. Kita tidak punya otoritas merubah orang. Ya. Karena yang memberi hidayah hanya Allah, otoritas Allah, dan yang merubah orang itu Allah. Jadi ketika Rasulullah SAW bersedih karena pamannya wafat dalam keadaan kafir, padahal siang malam atau pagi, siang, sore itu beliau mendakwahi supaya Abu Thalib ini masuk Islam gitu kan. Tetapi kemudian tetap Abu Thalib ini tidak masuk Islam. Padahal Abu Thalib adalah paman beliau yang melindungi beliau, yang mencintai beliau, ya, dan luar biasa yang membanggakan beliau juga. Maka ketika Abu Thalib wafat, Rasulullah sedih. Kemudian Allah menurunkan innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi otoritas memberikan hidayah itu otoritas Allah. Tetapi kewajiban kita adalah balag menyampaikan. Balik anni wala ayat kata Rasulullah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Gitu. Jadi insya Allah yang selama ini kita lakukan kita pada posisi itu. Begitu ada tanda-tanda nggak bagus, ya sudah, saya kan menyampaikan doang. Ya, kalau nggak terima, ya monggo. Gitu. Biar Pokoknya tetap intinya senyum. intinya tugas kita hanya menyampaikan sesuatu yang Betul. benar, terserah orang itu. Biarkan Iya, di belakang, insya Allah Allah iya, nanti akan memudahkan, membukakan hati dan pikirannya gitu aja Kang ya. betul, betul, Oke, betul ya, seperti itu. Saat baik. sampai ke orang yang sangat kita cintai. Nah, saya Hmm, orang kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita, bahkan istri kita bisa jadi kan. Kemudian ya, ada ya. kesalahan, kemudian kita nyampaikan. Tentunya cara menyampaikannya sebagaimana yang pernah saya sampaikan, kita ini bukan hanya mengkaji ilmu, tetapi biasakan juga mengkaji bahasa dan mengkaji rasa. Jadi ngaji ilmu, ngaji bahasa, ngaji rasa. Jadi kita benar iya, tapi jangan-jangan cara menyampaikan kata-katanya nggak benar, kata-katanya nggak benar, atau ngaji rasa, jangan-jangan kita menyinggung perasaan. Jadi benar, benar yang disampaikan, tapi tidak tepat kata-katanya, atau tidak tepat situasinya. Jadi makanya bagaimana kalau kita menyampaikan sesuatu itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tahu kondisi siapa orang ini, jangan sampai kita menyampaikan kebenaran tapi kontraproduktif karena salah bahasa yang digunakan atau karena salah sikap yang kita lakukan, tidak membaca situasi kondisi orang yang akan kita nasihati. Jadi berlaku bijak gitu ya. Ya, Nah, ya, ya. bagaimana caranya? Ya nanti pengalaman hidup itulah yang menjadi apa guru terbaik bagi kita. Jadi menghadapi si fulan kayak gini, menghadapi si A kayak gini, menghadapi si B seperti ini. Tetapi kewajiban kita adalah menyampaikan, melihat kemungkaran kita sampaikan, kita nasihati mereka dengan cara yang sesuai yang kita mampu lakukan. Insya Allah. Insya Allah. Oke, makasih Kang. Hatur nuhun di Sama-sama. infonya. Sama-sama. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Kang Gunggun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sudah terjawab ya. Ada Insya yang Allah. lain? Kalau nggak ada mungkin saya yang mau nanya. Tapi kalau ada Mangga, yang lain mangga. silakan. Gini Ustadz, itu kan tadi kan pendapat. Nah, demokrasi ya. Demokrasi Hmm. ini kan kadang-kadang kan ada votingnya nih. Ya kan? Ada votingnya. Itu kan voting itu kan pendapat juga gitu loh. Saya memilih ini yang pantas jadi pemimpin saya gitu loh. Ya, apalagi kalau voting itu tidak jujur gitu kan. Nah, 51 berbanding 49 menang 51 gitu loh. Nah, bagaimana nih Ustadz adab kita menghadapi satu apa keadaan pemerintahan kita yang dengan sistem demokrasi suara terbanyak seperti ini gitu loh. Kalau tadi di apa dihubung-hubungkan dengan kita harus menerima pendapat ya atau apa istilahnya tidak memasangkan pendapat. Berarti kan kalau kita kalah juga harus kita terima nih. Bagaimana Ustadz tanggapannya? Iya, inilah memang apa aturan dibikin oleh manusia. Jadi demokrasi itu secara teorinya bagus.
teorinya, tetapi pelaksanaannya tidak pernah sesuai dengan teori. Jadi termasuk juga bagaimana musyawarah versi demokrasi ya. Musyawarah Ya, demokrasi kan suara ya, terbanyak, betul, tetap. betul, Tapi makanya betul. karena demokrasi itu akarnya adalah sekuler. Jadi kalau kita cerita belajar demokrasi itu cikal bakal demokrasi itu kan dari sekuler. Makanya apa mereka memisahkan agama dari kehidupan. Jadi kemudian ketika dalam hal kenegaraan mereka mengambil ya dengan apa dengan teori trias politika yang kemudian mereka sebut dengan Demoskratos, di mana Demoskratos itu kekuasaan di tangan rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, di mana rakyat itu diwakili oleh legislator, legislatif, kemudian legislatif itu kemudian memberikan mandat kepada eksekutif. Ya, kemudian di situ untuk mengawasi, mengawal pelaksanaan ya dari legislasi yang diberikan oleh wakil-wakil rakyat ini yang punya otoritas kemudian dikawal oleh yudikatif gitu. Itu ceritanya seperti itu teorinya. Tapi dalam prakteknya ternyata maka muncullah disebut dengan kapitalisme. Jadi dari sekuler ini kemudian ketika kemudian dalam bernegara itu dengan kata demokratos, demokrasi, kemudian dalam prakteknya ternyata yang punya kapital, yang mengendalikan, bukan tadi dari rakyat oleh rakyat, ternyata dari pemegang uang besar untuk mereka, dari mereka untuk mereka gitu, oleh para wakil-wakilnya. Jadi wakil-wakil itu berjelma menjadi wakil dari pemegang kapital besar. Kemudian mereka membuat undang-undang dan bahkan kemudian ketika eksekutifnya melaksanakan undang-undang itu juga memang untuk yang memodali dia. Mereka ketika mereka meraih kekuasaan. Karena tidak akan pernah mendapat kekuasaan kalau tidak ada yang memodalinya. Tidak ada yang menjadi donaturnya. Dan itu yang terjadi. Jadi kita cerita tentang kapitalisme di negara yang katanya superpower dan itu kiblatnya demokrasi, Amerika Serikat, ternyata yang menentukan itu adalah orang-orang konglomerat-konglomerat, para kapitalis besar, sehingga bisa menempatkan siapa yang mereka inginkan, mereka yang mereka restui. Dan itu semua apalagi di negara kita. Jadi itu prim besarnya seperti itu sehingga kita pada posisi tadi. Jadi kalau seandainya demokrasi itu betul-betul sesuai dengan teorinya, mungkin ya kita walaupun misalnya tadi voting gitu ya, ya kita punya optimisme gitu ya. Tapi kalau sekarang dengan prakteknya seperti sekarang, bisa jadi orang kemudian ya kita lihat contoh misalnya di Aljazair, Pak. Di Aljazair itu FIS itu menang mutlak ketika pemilu. Tetapi begitu kemudian karena ingin mengusung Islam, kemudian didelek apa tidak yang tidak dianggap legitimit lagi gitu oleh oleh sistemnya. Kemudian dipreteli. Demikian pula di Mesir. Di Mesir itu menang pemilu gitu. Tapi begitu apa Ikhwanul Muslimin menerapkan Islam kemudian ya dikudeta oleh kemudian militer dan seterusnya. Dan di Indonesia juga sangat memungkinkan, walaupun misalnya mayoritas apa penduduk Indonesia ini yang mayoritas Muslim menginginkan mungkin orang yang tadi standar Islam, bisa jadi kemudian ya kalau itu tidak dikehendaki oleh para kapitalisnya, para sebut dengan sekarang itu dengan oligarki gitu ya, bisa jadi ya dengan berbagai macam cara itu bisa dilakukan. Jadi memang kita tidak lagi bercerita tentang tadi ada istilah tidak cerita tentang bagaimana kita menerima sesuatu yang itu karena perbedaan pendapat. Tapi sekarang ini kita dihadapkan pada tindakan-tindakan yang memang ya tidak etis, tindakan melanggar bukan hanya etika, melanggar hukum yang dibuat juga oleh mereka, macam-macam lah gitu ya. Jadi sampai kemudian pada posisi ini menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara itu bisa sampai kemudian membunuh dan seterusnya. Jadi memang itu yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Kita tidak terjebak dengan apa dengan apa teori-teori yang seakan-akan itu nyata, tapi pada faktanya tidak pernah eh, ada kenyataannya dari pihak-pihak yang membuat teori-teori itu. Ya. Jadi kita semua disuruh belajar, disuruh belajar tentang demokrasi, tapi sebenarnya kita pelajar ke siapa?
Belajar ke siapa? Ya, dan belajar apa gitu. Bukankah kita sudah dapat petunjuk? Kalau kita mau belajar, ya oke yuk kita belajar bagaimana hidup dengan baik dengan aturan yang dibuat oleh Sang Pencipta. Ya kita kembali kepada Islam. Memang kalau kalau dengan Islam kan Islam juga musyawarah. Ini yang parahnya nih umat ini terjebak dengan kata musyawarah. Seakan-akan kalau demokrasi itu musyawarah itu identik dengan Islam padahal beda. Di dalam memang musyawarah itu kosakata dari Islam. Wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Dan bermusyawarah kalian dalam suatu perkara dan kemudian kalau sudah ditetapkan fatawakal Allah. Jadi pada azamta fatawakal. Kalau sudah ditetapkan maka ya bertawakal pada Allah. Atau wasawirhum wa amruhum syura bainahum. Jadi kalau dalam urusan-urusan kalian maka silakan kalian bermusyawarah. Tapi kata musyawarah dalam Islam itu berbeda banget dengan dalam demokrasi. Dalam Islam itu tergantung topiknya. Kalau topiknya kepakaran, itu bukan suara terbanyak, tetapi suara ahlinya. Ini contohkan oleh Rasulullah ketika perang Badar, Rasulullah menempatkan tentara di satu tempat. Kemudian Khobab bin Munzir nyampe nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah menempatkan tentara di tempat ini adalah wahyu atau strategi perang? Kata Rasul strategi perang. Kalau demikian salah ya Rasulullah, bukan di sini. Karena Khobab bin Munzir orang yang tahu persis tentang Badar. Kemudian Rasulullah mengikuti pendapat Khobab bin Munzir. Jadi kalau suara dari pakarnya, di ahlinya ikuti walaupun satu orang. Kemudian kalau kaitannya dengan wahyu, hukum syariat yang sudah pasti, maka tidak ada musyawarah. Dan itu ketika perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah punya punya pendapat yaitu dibimbing oleh wahyu untuk perjanjian Hudaybiyah. Para sahabat nggak setuju, perang aja, nggak apa-apa gitu ya. Udah siap, makanya ada Baitur Ridwan kan pada saat itu. Jadi kalau tidak salah minggu lalu saya sampaikan. Tapi karena ketika Rasulullah nanya minta pendapatnya Ummu Salamah, istrinya yang dibawa ikut pada saat perjanjian Hudaybiyah itu, kalau Ummu Salamah, ya Rasulullah, kalau itu perintah dari Allah, kerjakan, mereka akan ikuti. Dan karena ini wahyu, Rasulullah kemudian mengerjakan. Jadi konsekuensinya ya para sahabat nggak jadi umroh, kemudian pulang lagi ya itu sampai Hudaybiyah saja. Dan ternyata memang tujuannya memang untuk perjanjian itu, yang Hudaybiyah. Atau tapi kalau kepentingan umum itu suara terbanyak. Ini contoh Rasulullah ketika akan perang perang Uhud bermusyawarah dengan penduduk Madinah, apakah kita perang kota atau di luar kota. Mayoritas masyarakat Madinah mengharapkan untuk perang di luar kota aja. Maka Rasulullah mengikuti pendapat mayoritas ditempatkan di Uhud. Ya, walaupun akhirnya kalah. Kalah ketika perang Uhud. Dan seterusnya. Jadi kalau dalam Islam musyawarah iya, tapi tergantung topiknya. Kalau hukum syara nggak ada musyawarah. Ya ini kalau ini wajib ya wajib, nggak dimusyawarahkan. Kemudian kalau ini haram ya haram, walaupun banyak orang yang pengen nggak bisa gitu. Suara terbanyak nggak ngaruh. Ini kalau kalau hukum halal haram, hukum syariat. Tapi kalau masalah kepakaran, tanya ahlinya, tanya pakarnya. Ya, jangan orang semuanya mayoritas tidak suka, padahal kata orang ya, ahlinya ini yang benar itu seperti ini. Jadi kita ngikutin yang benar menurut ahlinya, bukan yang benar menurut mayoritas. Tetapi kalau kepentingan umum, kepentingan bersama, ya suara mayoritas. Nah, demokrasi itu ngambil musyawarah dengan apapun masalahnya, mana suara terbanyak. Kan celakanya kalau suara yang terbanyak itu maling. Maka suara terbanyak yang dapat maling. Artinya kemudian keputusan para maling. Hanya legalitas maling kan susah jadinya. Nah, orang-orang yang tidak suka dengan maling, ya tidak mau menjadi maling, artinya mau tidak mau ikutin di situ. Ya, artinya kemudian kalau misalnya dia tidak sependapat, kemudian dia menjadi oposisi. Nah, jadi susah. Sedangkan oposisi kemudian mengoreksi, tidak punya kekuasaan, tetap aja bisa dikriminalisasi. Jadi seperti sekarang ya bisa jadi maling teriak maling. Maling menghukumi maling padahal dia maling yang lebih besar, tapi kemudian dia menjadi eksekutor bagi maling-maling kecil. Itu yang terjadi. Jadi ya seperti itulah. Gimana sikapnya? Sabar, sabar. Terus sabarnya gimana dong sabarnya? Tetap Hmm. kita menyampaikan yang hak, menyampaikan benar, yang benar, walaupun mungkin bisa jadi beresiko. Tapi ingat, resiko terbesar, terberat di dunia itu paling wafat mati. Sementara kematian itu juga ditentukan oleh ajal. Jadi tetap menyuarakan kebenaran, ya, kebenaran walaupun mungkin dalam posisi dikalahkan kebenaran itu oleh kebatilan. Tetap kita berusaha karena Allah akan menilai apa yang kita lakukan ketika kita memperjuangkan kebenaran, membela kebenaran walaupun mungkin kebenaran itu dikalahkan oleh kebatilan.
Tetapi yang penting bagi kita, kita berada dalam kebenaran, kita menjadi pejuang-pejuang kebenaran, sehingga nanti di yaumil kiamah digolongkan menjadi orang-orang yang benar. Bahkan tidak boleh kita terlarut, terbawa oleh arus yang kita tahu batil, kita menjadi orang yang menikmati kebatilan. Nauzubillah min dzalik. Mungkin itu Iya jawabannya. Ustadz. Iya, tadi ini kan terkait dengan apa menerima perbedaan pendapat ya. Dalam riwayat kepemerintahan Islam, apakah ada oposisi ya? Karena kan oposisi itu kan berkecenderungan justru berbeda pendapat, ya. Nah, itu bagaimana Ustadz? Apakah ini juga Jadi, hasil dari tadi ya, dari yang demokrasi tadi, cara oposisi, atau memang juga ada diajarkan di Islam itu dalam pemerintahan Ustadz? Jadi ini secara konsep ya, konsep karena dulu dulu yang dibentuk oleh Rasulullah kan sederhana ya, sederhana dan kemudian Rasul itu sekaligus Nabi sekaligus juga kepala negara, jadi double. Begitu Rasulullah wafat diganti kepala negaranya oleh Khalifah. Khalifah itu artinya pengganti, pengganti sebagai kepala negara yang ngurusi urusan negara. Dan pada saat itu memang struktur negara pun masih sederhana. Eh, Tetapi intinya tadi, kalau itu kaitan dengan syariat, maka di situ tidak ada kemudian oposisi. Karena kalau oposisi terhadap syariat, ya berarti kebatilan dong. Ya kan? Jadi karena ini hukum Allah, jadi hukum Allah itu harus diterapkan. Dan penguasa dalam Islam itu pelaksana hukum Allah. Pelaksana hukum Iya, Allah. Jadi menjaga hukum Allah gitu ya. Sehingga kalau oposisi terhadap hukum Allah itu masalahnya jadi sebutnya dengan bugot. Bugot. Jadi iya, makanya ada yang oposisi bahkan kelompok kemudian itu diposisikan sebagai bugot sehingga diperangi. Kenapa? Karena dia akan menghancurkan, dia melawan dari bentuk kekufuran, akan kemudian mengalahkan iya, kebenaran kan gitu ya. Tetapi iya. kalau perbedaan pendapat dalam masalah khilafiyah tadi, maka itu ada Hmm, ruang musyawarah. Dan tadi tergantung subjeknya, tergantung apanya yang sedang dibicarakan, dimusyawarahkan. Apakah hukum Allah? Ya, malah yang paling kuat, maka ketika ada khilafiyah dalam masalah furu, perbedaan hmm, pendapat, maka ada kaidah amrul imam hmm, yarfa'ul khilaf. Jadi nanti hmm, perintah dari penguasa itu menghilangkan perbedaan pendapat. Jadi kalau hmm, diputuskan oleh khalifah misalnya, ini pendapat hmm. yang kita ambil ini, maka semua yang berbeda pendapat harus mengikuti pendapatnya imam. Itulah wa ulil amri minkum itu, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi, tapi yang ditetapkan oleh ulil amrinya ini adalah dalam rangka ketaatan pada Allah dan Hmm. Rasulnya, walaupun di situ ada khilafiyah. Dan itu telah Ya, terjadi dalam sejarah kekhalifahan itu terjadi. Jadi para ulama yang berbeda pendapat dengan khalifah ya harus nahan diri. Nggak boleh ke dia memberontak, nggak boleh kemudian dia secara terbuka kemudian mengatakan oposisi, nggak boleh. Karena perintah imam itu yarfaul khilaf, jadi akan menghilangkan perbedaan pendapat di situ. Nah, tapi kalau kaitannya dengan tadi dengan sains dan teknologi dan seterusnya, itu biasa para pemimpin dalam Islam itu memang memberi pendapat kepada ahlinya, kepada ulama, kepada cara cendekiawan pada zamannya gitu ya. Dan mereka mendapatkan ruang yang luar biasa sehingga pada saat itu capaian loncatan sains dan teknologi di dunia Islam itu luar biasa. Bahkan Eropa itu sebenarnya mengambil mengambil ilmu dasar itu dari Islam. Makanya kalau misalnya ada al-al itu pasti istilah-istilah dari dulu dari cendekiawan Muslim gitu. Artinya khalifah kalau dalam sains dan teknologi memberikan ruang kepada para cendekiawan, para ulama, para fuqaha di situ untuk kemudian meningkatkan kemampuannya di situ. Jadi ada di bidang kesehatan, ada di bidang ilmu pengetahuan ya. Makanya ada ilmu alam itu ada al apa istilah-istilah kimia itu pakai al itu ya, termasuk alkohol, alkaloid dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa memang dalam sistem Islam itu justru sains dan teknologi itu dicapainya luar biasa karena di situ diserahkan itu kepakaran, keahlian. Tetapi kalau ke masalah masalah fikih, masalah hukum syara itu kalau misalnya terjadi khilaf ya, maka khalifah ngambil keputusan dan keputusan itu berlaku untuk semuanya. Tetapi kalau dalam hukum syarat tidak ada. Kemudian hukum yang syarat maksudnya hukum yang pasti, hukum yang qot'i itu tidak ada. Kemudian perdebatan karena kalau misalnya menentang hukum-hukum syara yang qot'i ya atau masalah akidah itu hukumannya adalah bubar.
Nah, bagaimana kalau orang non-Muslim dalam sistem Islam? Maka mereka kaitan dengan agama mereka akan dilindungi oleh negara, difasilitasi oleh negara, dilindungi dengan catatan mereka membayar jizyah namanya. Jadi bayar jizyah biaya perlindungan atas kewarganegaraan. Dan itu terjadi berabad-abad. Cuman ya gambaran itu miss umat sekarang ini tidak punya referensi yang memadai bagaimana ketika Islam diterapkan. Sehingga kemudian yang ada kita dipelajari demokrasi dan sebenarnya demokrasi itu begitu kita lihat kenyataannya, mana sih yang demokrasi gitu. Kalau kita mau jujur ya, mana sih yang demokrasi? Kayak apa sih demokrasi itu? Karena kalau seandainya demokrasi itu benar, Indonesia itu mayoritas muslim, mestinya suara muslim itu yang akan konkret dilaksanakan. Penyakit nyata kan enggak. Bahkan kemudian mayoritas terasa minoritas kan sekarang ini. Masa menyampaikan kata khilafah saja dianggap dianggap melanggar, ya kan gitu. Padahal khilafah itu adalah warisan Nabi. Ya, pemimpinnya nama khalifah, khulafah jamaknya khulafah Rasyidin. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman itu khalifah. Dan kata-kata khalifah ada di Al-Quran. Maka menyampaikan kata khalifah dianggap dikriminalisasi, bahkan dianggap terlarang dan seterusnya. Kan aneh. Aneh. Oh kita ini mayoritas kata demokrasi. Walau alam bisawab. Ya ini koreksi kepada kita semua juga udah. Jadi ya tetaplah bertahan untuk memperjuangkan kebenaran sampai Allah Hmm. menetapkan sesuai dengan kehendaknya ya. Tetap aja Amin. menjadi orang benar, orang pejuang kebenaran dan menjaga Islam Amin. Amin. sampai akhir hayat kita. Amin. Amin. Baik, ini udah Silakan. Ada oh, yang masih masih ada mau waktu ya. bertanya? Ada waktu Oh, lagi masih ada. 10 menit. Biasanya Unidila ada eh, dari Mak-Mak. jadi mama kalau kemarin pada rame itu karena cerita tentang apa tentang yang rame itu. Oh, tentang ta'adud ya, tentang poligami. Jadi, jadi sampai rame. Nanti kita bahas tentang hak dan kewajiban itu suami istri lah ya. Ya. Supaya melibatkan ibu-ibu mama. Tapi kalau di grup selaweh itu mama juga rame tuh. Di apa di rame membahasnya. Tapi ya tadi Ya. memang kita bukan bukan juga untuk saling apa tadi mempertanyakan sesuatu yang sudah jelas karena memang Hmm. banyak bertanya juga bisa salah gitu ya. Jadi Betul. bertanya itu Betul. memang kita kalau yang belum jelas. Tapi intinya ya kita di forum ini ya kita apa dianggap ya kita ini sama pemahamannya sama maksudnya Hmm. kita ini pengaji ngaji Islam dan tanpa kepentingan di duniawi. Hmm. Kita jadi sehingga kita mungkin kalau ataupun ada yang berbeda pendapat Hmm. dan itu perbedaan memang murni perbedaan ya insya Allah kita Hmm. terbuka jadi termasuk beda misalnya beda Hmm. mazhab beda Baik. dukungan bahkan ya dukungan itu Hmm. ya kan manusiawi Hmm. gitu ya beda dukungan jadi makanya ya itu hal-hal yang lumrah menurut saya ya dan sesuai dengan pemahaman dan kita tidak bisa mengintervensi ya jadi kita hanya menyampaikan pandangan pendapat sesuai dengan yang kita yakini sedangkan yang diambil adalah sesuai keputusan masing-masing dan setiap orang masing-masing bertanggung jawab atas apa yang dia tetapkan termasuk misalnya nanti kan ini sekarang ini lagi ramai apa haram golput gitu ya haram Iya. golput terus kemudian kalau kalau tidak apa kalau netral netral ya itu tidak atau golput dengan netral beda ya beda jadi saya juga kadang bingung karena saya ASN kan ASN itu katanya kan tidak harus netral tetapi tidak boleh golput ini kadang-kadang mensikapinya harus hati-hati juga karena menurut versi saya netral itu sama dengan golput. Iya kan? Karena kalau memilih artinya bukan berpihak kan netral kan? Namanya memilih kan? Jadi Hmm. memilih itu berarti memilih jadi berpihak kepada yang dia pilih kan gitu ya. Tapi ya, Hmm. ya udahlah dimaklumi aja yang sama-sama ini. Jadi kembali kepada pertimbangan kita. Ya, peringkat kita tentunya berdasarkan ilmu ya. Jangan sampai ikut-ikutan tanpa ilmu yang kemudian berakibat kepada kekeliruan ya. Jadi ini jadi pesan saya ya. Makanya saya katakan tadi Unidila yang bertanya, Ustadz. oh silakan mangga, Kita mangga. persilakan. Silakan Iya, Unidila. makasih.
Udah Daniel, eh sebelum jadi penasaran aja nih Ustadz, kan sekarang Ya, lagi tren ya di semua grup WA itu membicarakan kebanyakan sih memang tentang politik gitu. Misalnya tentang ya, capres, tentang atau teman-teman kita yang lagi nyalek atau yang lagi pro siapa gitu yang menonjol gitu. Nah, kita ada di dalam grup WA tersebut gitu. Dan terus terang saya banyak banget di WA-WA grup politik dari zaman 212 sampai sekarang. Nah, yang saya ingin tanyakan, eh sepertinya kalau udah dalam suasana seperti ini, kita tuh tidak merasa gibah membicarakan seseorang itu loh. Kayaknya tuh apa membicarakan plus minus seseorang yang kita tidak suka itu udah menjadi rahasia umum gitu loh. Nah itu maksud ya, saya tuh kita sebagai anggota WA itu kan nggak selalu sependapat. Nah itu sebaiknya gimana Ustaz? Kita tuh iya. termasuk yang dihisap hanya di dalam WA itu, walaupun kita nggak berpendapat atau apalah pokoknya. Nah, saya suka bingung di situ Ustaz. Mohon Iya, betul. penjelasannya Ustaz. Ya. Siap, siap. Inilah kondisi sekarang. Kalau dulu gibah itu sederhana gitu, orang membicarakan apa yang benar terjadi pada orang tersebut, tapi orang itu nggak suka kalau dibicarakan. Itu namanya gibah. Sedangkan kalau membicarakan sesuatu yang tidak benar, itu namanya fitnah. Itu lebih besar lagi dosanya kan itu. Jadi menyampaikan yang benar pun tentang orang lain dan orang yang dibicarakan nggak suka itu gibah. Dan gibah itu dosa. Kalau, Hmm. nah cuma sekarang ini membicarakan itu bahkan bukan bicara yang fakta, bahkan sekarang bicara yang tidak sesuai dengan kenyataannya atau sudah masuk dalam ranah fitnah. Dan itu dianggap biasa karena namanya bermedsos gitu ya. Bermedsos maka kemudian dianggap ya kita bahkan membicarakan masalah aib pun itu dianggap hal biasa juga. Jadi perbedaannya nih kalau aib itu adalah kaitan dengan perbuatan seseorang, personal. Personal yang kemudian di situ ada yang dia lakukan yang menyelisihi, bisa menyelisihi moralitas, bisa menyelisihi hukum syara, bisa jadi gitu. Dan kita tahu, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, ini masa depan kita ya. Kata Rasulullah, man satara musliman, satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di yaumil qiyamah. Sebaliknya, siapa yang membuka aib saudaranya di dunia, maka Allah akan membuka aib dia di yaumil qiyamah. Ingat, kita ini semuanya punya aib, punya aib. Sebersih apapun, pasti dalam kurun perjalanan hidup kita itu ada aib. Apakah aibnya aib yang dianggap biasa oleh masyarakat, tapi menurut syariat Islam itu aib, ya. Atau misalnya itu apalagi itu dianggap aib oleh oleh umat, oleh masyarakat. Tapi dalam pengertian bahwa ini aib melanggar syariat, ya. Bukan aib berdasarkan persepsi kebiasaan masyarakat. Itu tidak akan bernilai. Artinya sesuatu pelanggaran yang kemudian dilakukan secara personal dan tidak mempengaruhi yang lain. Kemudian disebutkan, artinya membuka aib itu berat, berat sanksinya di akhirat. Nah, atau misalnya membicarakan sesuatu tentang orang lain, tapi tidak sesuai dengan kenyataannya, itu fitnah. Bahkan fitnah itu al fitnatu asyadu minal qatli. Fitnah itu bisa lebih keras daripada membunuhnya. Kemudian membicarakan apa yang terjadi pada orang lain. Istilah kita menggosip-gosip ya. Nah, dan fakta benar yang tapi yang digosipkannya nggak suka, itulah gibah. Itu juga berdosa. Jadi semuanya ini sekarang ini dianggap lumrah dan Hmm. lumrah dalam bermedsos. Ya dianggap tidak melanggar, nggak ada masalah gitu ya. Tapi bagi orang-orang beriman ini masalah karena terkait dengan konsekuensi di akhirat. Konsekuensi di akhirat. Jadi oleh karena itu ya minggu lalu kayak saya nyampaikan, ingat setiap kata yang keluar dari mulut kita itu ada rokibun atid. Hmm. Wa ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kita, di situ ada raqibun atid. Ada pengawas dan pencatat. Maksudnya raqib
dan atid, malaikat pencatat amal baik dan pencatat amal buruk. Nah, terus gimana kita ada di situ? Hmm. Ada di komunitas itu. Ini jadi masalah. Eh, eh, Sementara kita berada di situ itu untuk menjaga hubungan ya, pertemanan, persahabatan sebagai satu komunitas dan seterusnya. Dan apakah kita termasuk orang yang dianggap kalau misalnya itu setuju, setuju, atau eh, kita ketika kita komentar, ya, komentar kemudian itu akan memunculkan perdebatan atau pro kontra yang berakibat juga perpecahan dan seterusnya. Jadi ini semuanya bergantung, kalau saya ya, tergantung posisi kita di situ. Posisi kita kalau misalnya pada posisi sebagai admin ya, maka saya sering mengingatkan kepada admin-admin itu, Anda bikin aturan dalam bermedsos itu, WA grup itu. Aturan itu disampaikan dari awal, kalau misalnya orang lupa diingatkan. Sehingga kalau misalnya memunculkan tadi menggosip atau eh, apa eh, memfitnah dan seterusnya itu kena ada kartu di situ, ada kartu kuning atau kartu merah gitu. Daripada tertentu dan itu pada akan diingatkan, dikasih tahu juga bermasalah, ya harus di kick, harus dikeluarin. Itu itu sekarang mungkin hal yang biasa, ya biasa. Tetapi kalau yang kita menjadi anggota biasa, ini jadi masalah. Karena kita juga tidak punya otoritas untuk ini. Dan kalau kemudian kita bisa sesekali, kalau saya biasanya kalau di grup warga, kalau itu sama teman saya keluar menyampaikan tidak benar seperti itu dan nggak boleh mengingatkan saja. Tapi setelah itu kemudian tidak melanjutkan, jadi hanya sebagai menyampaikan apa pendapat saja. Itu supaya keberadaan kita di situ itu tidak dianggap ngeprok kepada satu atau tadi apa membenarkan sesuatu yang melanggar. Jadi kita nyampaikan saja. Karena memang beda ya, forum diskusi yang offline gitu dengan forum diskusi online. Jadi beda. Nah, Iya. jadi itu memang kalau misalnya kita melihat ini grup ini nggak bener lah, nggak nyaman dan kemudian isinya macam-macam ya kita ya nggak ikut ikut aja, keluar aja kan gitu ya. Kan itu kan pilihan kita ya, pilihan kita. Tetapi kalau itu ini mah ada grup saya misalnya ada grup main-main guyonan gitu ya. Itu diposisikan kita guyonan di situ. Jadi memang kita yang punya otoritas untuk menentukan grup mana yang layak yang kita ikuti, grup mana yang kita tidak layak kita ikuti. Grup mana yang akan Hmm. memberi manfaat dan orientasi kita adalah kemanfaatan kita di akhirat. Dan jadi grup misalnya grup pengajian IPB apa IPB 25 ya pengajian majelis itu insya Allah bermanfaat. Jadi makanya kita haruskan kalau misalnya ada yang pro kontra dan itu membuat malah kegaduhan macam-macam itu udah tepat. Udah kemana udah di del aja, di del aja. Ya karena apalagi temennya udah kan, udah tahu kondisi dia ya udah. Dan saya sangat sepakat seperti itu. Karena kita sepakati apa IPB 25 untuk pengajian ini memang untuk memang forum kita untuk pengajian, bukan untuk perdebatan kan gitu ya. Untuk mencari yang benar kemaslahatan ya untuk akhirat kita. Nah, mungkin beda lagi dengan yang grupnya selaweh gitu. Jadi saya juga ada di situ, tapi pada posisi ini kan ya 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 ekspresi teman-teman ya bisa benar bisa tidak kan gitu ya. Walaupun kadang-kadang saya ikut juga ikut ketika dikomentari atau mengomentari sesuatu, tapi seperlunya saja. Tapi saya baca gitu ya. Dan saya dengan kesadaran jadi masuk grup-grup ini memang untuk grup tertentu saya kemudian keluar. Ketika keluar ini, wah tuh ini apa apalagi yang ada grup ya apa ex SMP tuh. Alumni SMP. Itu ibu-ibunya ngadu ke saya semua karena tadi yang porno macam-macam saya cuma sampaikan ke adminnya. Saya bilang yang biasa berkata jorok, yang berkata yang nggak senonoh macam-macam sampaikan kepada mereka. Grup ini bukan hanya orang-orang yang mungkin yang dia kenal, teman-teman dia kenal, ya apakah di kuli bangunan atau di tapi juga ada orang-orang yang mungkin tadi ada ustadznya, ada macamnya. Saya bilang karena beragam itu tolonglah gitu yang adminnya untuk mensortir ya atau mengingatkan gitu. Jadi memang ya ya itulah ya, kehidupan bergaul. Jadi apa Mbak Dira bisa memilih-memilah dan kalau itu kita sudah tahu di situ sangat beragam, ya diam aja juga nggak ada masalah gitu ya. Ya, insya Allah tidak akan
disebutkan karena yang tahu kan kita nggak suka sebenarnya. Kalau memang sudah nggak suka, apalagi sampai, oh saya mah udah muak. Saya suka ini kalau Pak kalau muak mah pergi aja, ya leave aja, tinggalin aja, nggak ada masalah. Kalau tidak memberi manfaat, karena intinya dia dasar kita itu manfaat untuk kita dunia akhirat. Jadi setiap kita bergabung dalam suatu komunitas, apapun namanya, apapun komunitasnya, kita orientasinya adalah manfaat dunia akhirat. Jangan sampai manfaat dunia tapi akhirat rugi, jangan. Atau apa tadi manfaat akhirat dunia rugi juga jangan gitu. Jadi bagaimana itu kita yang bisa mengklasifikasi dan memilih dan memilah. Insya Allah ya. Jadi kita ber-WA itu juga orang-orang dewasa gitu ya. Ya, Ustaz. Ya. Oke Mudah-mudahan lah, Ustadz. mudah-mudahan beri manfaat. Jadi jangan ragu Ya, juga kalau seandainya oh ini udah keterlaluan protes gitu. Nah, terus protesnya kemudian sampaikan ke admin. Adminnya kemudian tidak bertindak, "Ah, saya keluar aja dari grup ini, gak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Walaupun mungkin nggak orang kenapa kok keluar, kenapa kok keluar gitu ya. Ya, ya mungkin ada karena ada kepentingan kita yang ini akan tidak memberi manfaat atau kemudorotan untuk akhirat kita misalnya kalau diteruskan dalam grup itu. Isinya perdebatan gitu ya, perdebatan. Wah, udah nggak ada jadi debat kusir, jadi capek gitu. Atau ada orang yang dominan biasanya, dominan. Jadi dia sehari itu bisa 3, 4, 5, 6 nge-share macam-macam. Jadi seakan-akan dia itulah apa pembicara tunggal di dalam grup itu. Ada juga yang kayak gitu, mohon ada misalnya itu tuh. di del aja. Itu Hmm. terjadi itu. Di di grup di kompleks saya juga ada kayak gitu. Saya ke adminnya. Saya bilang, dikasih tahu dulu. Dikasih tahu, diingatkan. Jangan sehari bisa 10 share. Dia dari mana aja. Kan ini bagus dakwah. Dakwah itu harus tahu isinya dan bisa dipastikan dibaca oleh semua. Tapi kalau semua dakwah dijejelin sampai ada 5 6 sehari, orang nama kelamaan sebel ini siapa sih yang apalagi kuotanya ada yang terbatas. Macam-macam lah gitu ya. Yang kayak gini harus diingatkan. Ya, ada rambu-rambunya. Tidak semuanya yang baik itu apa bisa kemudian produktif gitu. Ada bisa yang baik, yang benar, tapi kontraproduktif. Kalau tadi salah, ya salah menyampaikannya, salah situasi kondisinya, kemudian salah komunitasnya dan seterusnya. Jadi memang ya harus berbijak lah, bijak dalam bermedsos. Ya, Itu Teh pasti. Dila, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan ya tetap tetap menjaga hubungan baik, tetap senyum. Ya. Yang jelas grup pengajian ini insya Allah memberikan kebaikan insya Allah. Ya. Insya Allah. Dan adminnya juga apa senyum terus ya. Jadi jadi tadi Ustadz lagi jagalah. dibahas di grup Slawe itu. Iya, Kata grup iya. Slawe, kita dibahas loh sama Ustadz sama tadi di pengajian. Oh gitu. Aduh, Masya Allah. Iya, iya. Saya kira Iya cukup Ustadz itu. ya sudah Iya. ya. Dan Ustadz Mungkin juga. nanti nanti saya sampaikan di grup Sarawak itu. Jadi saya bukan Hmm. bukan itu menghalangi orang teman-teman berbeda pendapat. Karena gini Hmm. ada informasi-informasi yang memang eh apa penting ya. Jadi kadang-kadang kita kan tahu di permukaan. Jadi apa misalnya apa Mas Hannibal itu punya informasi yang bagus, nggak ada masalah. Jadi disampaikan itu karena ini bedakan ya. Saya belum belum membedakan tentang gibah ya, gibah, fitnah. Kalau tentang kebijakan, tentang kemudian apa yang itu bisa memberikan kemudorotan kepada umat, itu memang bukan ranah gibah, bukan ranah fitnah. Tapi ini memberikan kewaspadaan atau apalagi menyampaikan ilmu atau menyampaikan tindakan-tindakan yang akan membahayakan ya keselamatan umat ini. Jadi yang seperti itu makanya saya tetap ada di grup selama itu gitu ya. Jadi makanya saya kalau misalnya kaitan dengan tadi dengan hal-hal yang kaitan dengan gibah macam-macam, saya pasti tidak akan ikut-ikutannya. Dan insya Allah sih di Surabaya saya kira bagus lah informasinya ya. Makanya ya tadi kita yang punya menentukan memilih itu. Dan saya bilang bagus juga di situ ada kita menyampaikan walaupun saya tahu grup Surabaya itu grup oposisi. Grup oposisi. Tapi menurut saya bagus oposisi atas kebatilan. Oposisi atas kemungkaran, oposisi terhadap
apa kecurangan, oposisi kepada keculasan dan seterusnya itu memang harus oposisi. Ya, tapi kita dalam posisi pihak yang benar, membela kebenaran, membela keadilan, membela persatuan dan seterusnya. Artinya yang seperti itu apa ya malah justru kita harus harus ada di dalamnya di situ. Walaupun mungkin kontribusi kita terbatas. Itu. Mudah-mudahan di grup Serawai nggak dibicarakan negatif sama Ustadz Samsudin nggak lagi memprovokasi untuk bubaran gitu ya enggak. Enggak. Aman. Ya, aman. Alhamdulillah. Ada Ya. ada ada ini ada Uni Susan kan di sini. Iya, boleh juga tuh Ustadz kapan-kapan kita bahas sihir dalam Islam. Waduh, itu juga Iya, jadi oke ya. Jadi jadi insya Allah minggu depan pembahasan ya, minggu depan. Karena pembahasan klasik itu, abadi itu, ya, sihir dalam Islam. jadi Aduh, masya betul. Allah. Jadi saya Hmm. eh, jadi ini pengalaman saya keluarga saya 2021 eh, saya pernah mendapatkan itu. Jadi ada orang yang memang mengerjai anak saya dan anak saya berlaku sangat ekstrim. Jadi ekstrim banget. Bahkan pada posisi mengancam keselamatan saya. Ya anak saya nomor 2 yang si AA yang kemarin menikah. Itu anak yang begitu lembutnya macam-macam. Jadi kemudian dia beringas. Karena memang ada yang ngirim. Jadi ada jin yang jahat banget. Yang kemudian memang tadi jadi ekstrim banget. Eh, jadi sehingga dia waktu ada yang kemudian ada ustadz yang dibacok macam itu saya terjadi anak saya itu hampir hampir seperti itu ke saya jadi musuh saya juga bingung jadi dia berkata itu dan ternyata begitu setelah kita rukyat di rukyah ya rukyah syariah dan kebetulan saya juga rupanya punya jin nasab yang itu kemudian terjadi perperangan antara jin nasab dan jin yang masuk ini yang kemudian ya alhamdulillah Allah menyelamatkan saya dan keluarga itu dari fitnah itu. Jadi makanya cerita tentang tadi ada guna-guna, ada telu, ada sihir, macam-macam Pelet, pelet. ada. Ya ada juga pelet misalnya itu ya. Sampai kemudian saya ya macam-macam jadi ada. Masya Tapi Allah. saya tidak akan mengajarkan ilmu pelet. Jadi ada ilmu sijaran goyang sama si legetewel ya. Macam-macam tidak akan mengajarkan. Apalagi misalnya ke Kang Gugut wah bahaya. Saya nggak. Insya, insya Allah kita minggu depan kita bicarakan itu ya. Jadi apa ilmu-ilmu gaib yang kemudian bisa bisa atau ilmu sihir dan seterusnya dan bagaimana sejarahnya dulu ya zaman Nabi Musa alaihissalam kemudian demikian pula ketika yang Rasulullah SAW alami beliau mendapatkan sihir ya dan kemudian dalam bagaimana perjalanannya ya sampai seperti sampai sekarang kondisinya jadi Ya. ya pasti selama peradaban manusia ada ilmu itu ada jadi nanti Oke. minggu depan ya dia diingetin mungkin saya coba nanti bisa kita membahas tentang sihir Dan dan memang ya kiat-kiat kita, ya, kiat-kiat kita Ustadz, orang-orang yang normal-normal ini, yang orang-orang yang polos-polos ini, yang kosongan ini, bagaimana itu menghindari ya itu ya? nanti kita Apa belajar yang ya harus kita lakukan? Wah, Ya, ini siap topik yang siap menarik ini. siap Jin Iprit siap segala siap ini nih. insya Allah minggu depan ya. Nanti amin, kalau amin, ini saya amin, ingetin lagi. amin. Siap, insya Ya, Allah. silakan ditutup Minggu Ustadz. depan ya kita Sudah malam. bicaranya ya. Iya, iya Oke. Ustadz. Baik, baik teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ada manfaatnya. Kita berdoa pada Allah agar Allah melindungi kita semua dan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhurrina wa lana Muhammad wa sallim wa radallahu tabarakta wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Kasiron Ustadz. Enggak, Sampai enggak ketemu. semuanya. Ya, Ada sampai Ya, ketemu sama minggu sama. depan, insya Allah. Yuk, salam ke depan. Ya, ya. Oke, teman-teman, kita live Oke. bersama-sama. Saya close ya. Yuk, Assalamualaikum.